Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para guru, para kepala sekolah, pengawas maupun masyarakat semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari Praitno Berbagi Channel ya, yang setia membagikan informasi-informasi yang bermanfaat tentunya ya. Dan semoga Bapak Ibu selalu mendapatkan manfaatnya dari konten-konten yang disampaikan dari channel Praitno Berbagi. Sebelum menyimak video ini, silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita kaji bersama, kita diskusikan ya. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan komentarnya terhadap informasi ini. Informasi yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan kurikulum baru yang merupakan konsep kurikulum yang akan dikembangkan ya oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti. Seperti apa, bagaimana? Nah, perlu kita tahu ya. Terutama Bapak Ibu guru silakan dalami karena ini sebagai program kebijakan yang harus dijalankan oleh para guru sebagai garda terdepan di dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Gambaran kurikulum baru dari Mendikdasmen Abdul Mukti, yaitu mendalam, deep learning, bermakna, meaningful, dan menyenangkan, joyful learning. Nah, seperti apa ya? Mari kita simak video ini hingga selesai. Dari melintas.id ya. Dalam upaya penyempurnaan sistem pendidikan di Indonesia, dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengungkapkan sebuah pendekatan terhadap kurikulum yang berfokus pada pembelajaran yang mindful, lebih mendalam, deep learning, bermakna, meaningful, dan menyenangkan bagi siswa atau joyful learning. Dalam pembahasan ini, Profesor Dr. Abdul Mukti ya berbagi pandangan mengenai bagaimana pembelajaran seharusnya dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan terkait dengan konsep-konsep utama yang akan membentuk kurikulum baru ini. Konteks pembelajaran yang mindful. Mindful learning atau pembelajaran yang sadar merupakan konsep pertama yang ditekankan dalam pengembangan kurikulum ini. Profesor Abdul Mukti menegaskan bahwa pembelajaran harus memperhatikan bahwa setiap siswa memiliki perbedaan dalam cara belajar dan cara berpikir. Oleh karena itu penting bagi pendidik untuk lebih peka dan sensitif terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Konsep mindful ini bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih aktif dalam berpikir dan terlibat secara penuh dalam proses belajar. Mindful learning juga berarti tidak hanya mengajar permukaan atau fakta-fakta tanpa makna, tetapi mengajak siswa untuk menggali lebih dalam tentang materi pelajaran, memahami hubungan antara konsep-konsep yang diajarkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam prakteknya hal ini bisa dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Seperti contoh disampaikan oleh Pak Menteri ketika menjelaskan materi agama mengenai jenis-jenis air. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang mindful mendorong eksplorasi, pemahaman, dan refleksi yang lebih mendalam dari siswa. Pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Konsep kedua yang diajukan adalah meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna. Profesor Dr. Mukti ya
mengatakan penting bagi siswa untuk mengetahui untuk apa mereka mempelajari sesuatu. Pembelajaran yang bermakna tidak hanya sekedar menghafal atau mengetahui fakta, tetapi juga membantu siswa untuk memahami tujuan dan konsep dari materi yang mereka pelajari. Misalnya, ketika mengajarkan matematika ya, penting bagi guru untuk menjelaskan manfaat dari konsep-konsep seperti penambahan, pengurangan, dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, siswa akan merasa bahwa apa yang mereka pelajari bukan hanya sekedar teori, tetapi juga memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan kehidupan mereka. Pembelajaran yang bermakna ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar karena mereka tahu bahwa ilmu yang mereka pelajari akan berguna dan dapat diterapkan dalam aksi nyata, situasi nyata ya. Pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Konsep ketiga adalah joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Profesor Mukti menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran yang menyenangkan tidak berarti harus selalu lucu atau menghibur, tetapi lebih kepada pengalaman belajar yang memuaskan dan memotivasi siswa untuk terus belajar dengan semangat. Joyful learning adalah pembelajaran di mana siswa tidak tertekan, merasa dihargai, dan merasa bahwa mereka dapat mengembangkan potensi mereka dengan cara yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan ini dapat tercipta ketika siswa merasa terlibat dalam proses belajar, merasa dihargai oleh guru, dan merasa bahwa mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar tanpa rasa takut atau cemas. Deep learning, pembelajaran yang mendalam. Menurut Profesor Mukti, perubahan ini tidak hanya mengenai pengurangan materi pelajaran, tetapi juga tentang perubahan dalam cara mengajarkan materi tersebut. Deep learning atau pembelajaran yang mendalam adalah pendekatan yang mendorong siswa untuk memahami inti dari setiap konsep yang dipelajari. Pembelajaran mendalam ini menekankan pentingnya bukan hanya mengetahui fakta, tetapi juga memahami konteks, hubungan, dan aplikasi dari materi yang diajarkan. Pembelajaran yang mendalam ini berbeda dengan pembelajaran yang hanya berfokus pada pencapaian hasil-hasil bersifat angka atau dangkal atau permukaan ya. Di dalam deep learning, siswa diharapkan dapat membuat koneksi antara konsep-konsep yang mereka pelajari, serta mengembangkan keterampilan ya berpikir kritis dan reflektif. Dalam kurikulum ini, guru akan lebih banyak memberi ruang bagi siswa untuk menggali lebih dalam tentang topik-topik sedang dibahas dan memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi materi pelajaran dengan cara yang lebih kreatif. Implementasi oleh guru sebagai kunci keberhasilan. Meskipun teori-teori ini tampaknya menjanjikan, implementasi yang sukses tetap tergantung pada kemampuan dan kreativitas guru dalam menerapkan kurikulum baru ini. Profesor Dr. Mukti mengingatkan bahwa perubahan dalam kurikulum ini hanya akan efektif jika guru mampu menjalankan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif. Guru diharapkan bisa menjadi fasilitator yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendorong siswa untuk menjadi berpikir aktif, berpikir eksploratif ya, dan menemukan jawaban sendiri. Guru diharapkan dapat menciptakan suasana sekolah atau kelas yang mendorong diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi ide-ide tertentu. Dengan demikian, perubahan kurikulum yang diajukan oleh Profesor Dr. Mukti tidak hanya mencakup aspek materi pelajaran, tetapi juga cara guru mengelola dan menjalankan proses pembelajaran. Kesimpulannya, pertama, revisi atau penyempurnaan kurikulum yang digagas oleh Profesor Mukti mengarah pada pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan.
Dengan pendekatan mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning, kurikulum ini bertujuan untuk membentuk siswa lebih kritis, kreatif, dan terlibat dalam proses belajar. Tentu saja perubahan ini akan menentukan peran aktif, kreatif dari para guru untuk dapat mengimplementasikannya dengan baik di kelas. Dengan demikian, meskipun konsep-konsep ini bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan, namun pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan perubahan yang signifikan dalam cara kita mendidik anak-anak Indonesia. Semua ini bertujuan untuk menghasilkan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki empati ya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian ya Bapak Ibu, gambaran yang cukup mendalam ya tentang kurikulum deep learning ya, serta pembelajarannya yang penuh mindful learning ya, joyful learning, serta meaningful learning ya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi peningkatan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa kembali, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mendukung channel Parino Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.